Halo teman-teman, hari ini udah lama nggak ini ya bikin video ngomong lagi, nggak kayak dulu-dulu ya. Nah cuman konten kali ini beda teman-teman. Kalau biasanya kan saya review-review mobil, segala macam misalkan mobil apa gitu di review. Kali ini beda kontennya teman-teman, karena saya akan nunjukin sesuatu yang jarang banget saya lakuin di Real Racing 3. Dan tentu saja saya akan bahas satu persatu ini mobil sejarahnya gimana, segala macam sejarah ini ya, bukan sejarah mobilnya tapi sejarah gimana saya dapetnya itu, terus strategi apa yang dibutuhkan seperti itu. Nah tapi sebelum itu eh saya mohon maaf banget ke teman-teman semua karena suara saya tuh emang lagi begini teman-teman. Saya nggak tahu kenapa saya nggak bisa nyanyi. Jadi mau nada tinggi itu nggak bisa teman-teman. Jadi eh ya bisanya ngomong begini aja, nggak bisa teriak gitu loh. Kayak tadi ngomong maaf itu kayak hilang suaranya gitu loh. Nggak tahu kenapa, mungkin teman-teman ada saran gitu, ada tips biar suara kayak gini tuh hilang ya. Suara hilang yang biar cepat hilang atau suara serak itu gimana? Tulis kolom di komentar. Tulis ah, tulis di kolom komentar gitu ya. Nah, hari ini eh seperti yang saya bilang tadi, kontennya berbeda ke saya karena saya akan nunjukin sesuatu yang belum pernah saya lakukan sebelumnya, itu nunjukin koleksi mobil di satu manufaktur yang sama. Dan manufaktur itu adalah Bugatti. Karena untuk brand tersebut saya udah punya semua. Tuh lihat, 9 garis miring 9. Artinya sudah punya semua seperti itu. Ya walaupun sih ada yang sama sih, Volkswagen, Toyota segala macam, tapi untuk kelas hypercar baru Bugatti teman-teman. Ini pertama kalinya saya mengumpulkan semua koleksi hypercar di game ini. Luar biasa memang saya ini kan. Karena ya emang duitnya banyak sih, tuh lihat 6.000 gold. Aslinya tuh 10.000 gold teman-teman. Tapi karena saya acul ya, acun dalam arti ngabisin duit. Ngabisin duit, jadi ya udah gitu loh. Daripada nganggur ya kan, mending sikat. Nah, oke, kita langsung aja ke koleksi-koleksi yang ada di di Bugatti. Nah, ini koleksi yang pertama, teman-teman. Mungkin nanti habis bikin konten koleksi sama sejarah gimana saya dapetnya, mungkin saya akan icipi sebentar salah satunya ya. Dan mungkin saya akan bahas juga sama mobil ini karena semua Bugatti itu sama gitu kan. Oke, yang pertama ini adalah Bugatti Chiron Sport. Ini sejarahnya baru saya dapat teman-teman. Jadi belum lama ini saya dapatnya barengan sama Chiron biasa gitu kan. Nah cuman eh dalam sejarah Real Racing 3 yang pernah saya mainin, mobil ini termasuk yang paling banyak saya kemudikan yang nggak saya beli teman-teman. Bukan nggak sih, tapi belum saya beli karena Bugatti Chiron Sport ini harganya lumayan mahal. Dan kalau mau lebih murah yang nunggu special event itu pun juga lumayan susah. Special eventnya katanya sih harus menggunakan 21 upgrades atau all trees for upgrades. Itu menyulitkan saya sebagai player yang cupu pada masa itu gitu. Dan akhirnya pada tahun 2025 ini terwujudlah mobil ini teman-teman, Bugatti Chiron Sport ya. Tapi sayangnya masih 7 upgrade sih gitu kan. Dan ya, mobil ini dalam sejarah racing saya,
sejarah game saya ya, ini termasuk yang paling banyak saya kemudikan gitu loh. Entah itu di weekly time trial, di online multiplayer, segala macam itu banyak. Oke, selanjutnya, nah ini adalah eh Bugatti tertua yang ada di lineup ini teman-teman, yaitu adalah Bugatti EB110. Jadi mobil ini saya dapatkan via limited series di update berapa ya kalau nggak salah. Nggak salah sih 12,3 atau 4 atau 5 gitu loh. Saya lupa pokoknya. Yang jelas mobil ini sih ya oke. Mobil jadul sih ya apa yang mau diharapkan gitu kan. Dan dia menggunakan mesin V12 quad turbo teman-teman. Jadi mobil ini jadi yang pertama menggunakan mesin V12 dengan 4 buah turbo. Ini gila juga sih untuk mobil sejadul ini. BTW ini tahun 91 kalau nggak salah mobil ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita next ya. Nah, ini baru saya beli kemarin malah. Kemarin baru saya beli, yaitu Bugatti Veyron Grand Sport VCS. Saya nggak tahu kenapa saya jatuh cinta sama mobil ini. Mungkin karena bentuknya sangat bakpao sekali tuh, lihat sangat amat bakpao sekali mobil ini. Karena mobil ini bukan sembarang bakpao teman-teman bentuknya. Karena bentuk bakpao ini dibuat selicin mungkin untuk bisa menembus top speednya, yaitu 420 km per jam kalau nggak salah. Oh iya, di Chiron saya belum spill mesinnya teman-teman. Di Bugatti, kecuali Bugatti EB110, itu pakai mesin 16 silinder semua teman-teman. Jadi dari Veyron ke Chiron ke special editionnya itu pakai 16 silinder semua. Termasuk si Veyron Grand Sport Vitas ini. Dan kenapa namanya Vitas, lihat tuh atapnya nggak ada. Gitu kan. Dan dalam sejarah racing saya teman-teman, saya tuh belum pernah fully upgraded 3 mobil sekaligus. Jadi kemarin itu saya tuh bikin gempar Facebook ya dengan memfully upgradekan 3 mobil sekaligus, yaitu Ford GT Le Mans, terus ada nanti Bugatti Veyron, sama mobil ini Bugatti Veyron Grand Sport Vitas. Nah, kemungkinan besar saya habis review koleksi ini saya akan nyetir mobil ini teman-teman ya. Oke, next. Nah, ini dia special edition dari Chiron, yaitu Bugatti Divo. Mobil ini sih sejarahnya simple. Inilah Club Day event teman-teman, yang kalau nggak salah itu di tahun kemarin 2024, di update-nya saya lupa. Kalau nggak salah remake Nevera deh, 12,3 gitu loh. Ya pokoknya seperti itulah. Intinya Bugatti Divo ini menggunakan platform yang sama dengan Chiron. Bedanya adalah dia lebih track focus. Mesinnya sih sama-sama W16. Sama-sama W16 1500 horsepower. Cuma bedanya dia track focus, top speednya pun hanya 380 km per jam saja. Dan cuma ada 40 unit di dunia. Itu gila sih. Lihat upgrade-nya yuk. Mumpung buka ginian. Jadi pertimbangan yang bagus ini buat fully upgrade. Ingat teman-teman, duit itu bukan cuma angka tapi harta kalian ya. Jadi baik itu in game atau di dunia nyata, duit itu adalah nyawanya kita sih. Bener atau enggak tuh saya nggak tahu. Oke, next. Ini adalah, nah kalau tadi kan Bugatti Chiron Sport. Sekarang ini adalah Bugatti Chiron yang standar.
Bedanya sih nggak terlalu jauh ya. Kalau Chiron Sport kan kebanyakan semua carbon fiber bodinya. Nah kalau di Chiron biasa ini dia tuh lebih ke luxury atau kemewahan, comfort lah istilahnya. Dia tuh interiornya sangat mewah sekali kan dengan material-material fabric tuh nggak salah fabric ya. Fabric warna kecoklatan gitu, terus warnanya juga ya nggak ada carbon fiber telanjang beda sama Chiron Sport ya. Terus velgnya juga velg yang standar juga gitu. Pokoknya semuanya mobilnya standar gitu. Dan ya mau gimana lagi? Sama mesinnya kayak Veyron, Devo, Chiron Sport dan lain-lain W16 1500 HP kayak gitu. Oh iya, yang tadi yang Veyron itu W16 juga sama tapi 1200 HP teman-teman. Gitu. Next. Nah, kalau tadi kan Veyron Grand Sport Vitesse ya kan. Sekarang ini adalah versi awalnya dari Bugatti Veyron. Versi klasiknya lah dari Bugatti Veyron yaitu Veyron 16.4. The one of a kind. Karena mobil ini sering banget mejang di poster-poster kamar tidur oleh sebuah car enthusiast. Saking ikoniknya nih mobil. Gitu ya. Dan mobil ini diluncurkan pertama kali 2005 dengan bentuk yang kalau nggak salah waktu itu cukup didebatkan ya. Masa iya hypercar 1001 horsepower, top speednya bisa 407, tapi bentuknya kayak bakpao. Nah, sama seperti yang saya bilang tadi teman-teman, bentuk bakpao ini bukan sembarang bakpao, tapi bakpao ini spesial. Dibuat selicin mungkin biar bisa nembus 407 km per jam di mobil ini. Dan ban dan velgnya pun juga terbilang unik teman-teman. Dia dilem. Ban sama velgnya tuh dilem. Biar traksinya tuh ada terus. Dan faktanya lagi mobil ini tuh bisa ngabisin bensin dalam waktu 12 menit aja. Sedangkan bannya di kecepatan 400 km per jam bisa habis dalam waktu 15 menit saja. Itu gila pada waktu itu. Gila banget. Next. Nah ini juga merupakan special editionnya dari Bugatti. Bahkan ini adalah mobil baru, bukan 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 mobil baru sih, tapi mantan mobil baru termahal di dunia gitu loh. Dan cuma ada satu unit di dunia, Bugatti La Voiture Noir. Harganya 16 juta euro atau sekitar 200 miliar kali ya. 200 miliar. Nah, habis itu dipecahin lagi sama si Rolls-Royce Bobtail yang harganya lebih mahal dari si La Voiture Noir, teman-teman. Sejarahnya sih sama kayak Devo, dia ada special event namanya Club Day juga. Itu kalau nggak salah di tahun 2023 saya belinya. Oh ya, tadi untuk yang Veyron ya. Yang Veyron itu udah agak lama belinya. Ya, dia emang udah lama belinya. Kalau nggak salah habis Boulit itu nanti ya kita bahas ya. Habis Boulit, terus saya beli LFA sama ini, gitu. Kita kembali ke La Voiture Noir. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk mobil ini saya dapat lewat special event Require PR tahun 2023. Oh ya, satu lagi. Bugatti Chiron itu saya juga belinya barengan sama si Chiron Sport. Dan ya gitu sih. Kembali lagi sekali lagi. Ya pokoknya gitu lah, Voiture Noir didapatkan lewat special event Club Day ya kan tahun 2023. Bosan gua dengerin itu terus. Lanjut aja lah. Nah ini teman-teman,
salah satu calon sekarang mobil ini dinobatkan sebagai mobil tercepat di Real Racing 3, yaitu Bugatti Bolide. Nah, mobil ini tuh basisnya sebenarnya sama dari Bugatti Chiron, tapi dia lebih apa ya? Lebih ekstrim bentuknya itu dengan tenaga sebesar 1800 HP. Top speednya bisa sampai 500 km per jam, teman-teman. Itu median, bener dah. Dan saya dapat mobil ini lewat special event namanya End of the Road. Itu pertama kali banget saya dapat mobil sekencang ini. Saya belum pernah dapat mobil sekencang ini sebelumnya. Sampai Hennessy Venom F5. Itu pun juga sebelum Club Day Devo. Club Day LVN. Nah, itu. Jadi mobil ini saya dapatkan pertama kali itu tahun 2021. Dan kembali ke masalah Veyron, teman-teman. Setelah saya dapetin si Bolide ini, seperti yang tadi saya bilang ya, saya dapat LFA sama si Veyron. Nah, udah gitu aja. Selanjutnya, nah ini juga termasuk yang baru juga sih, yaitu Bugatti Centodieci. Udah sempat saya review, nanti teman-teman lihat di video saya di sini ya, di link ya kalau niat. Intinya mobil ini saya dapatkan lewat limited series. Dan sebenarnya mobil ini tuh 11-12 sama Devo. Dia top speednya sama kayak Devo, 380 km per jam. Bedanya adalah mobil ini tuh merupakan modernisasi dari Bugatti EB110. Lihat ya, mukanya tuh udah kelihatan banget mirip si EB110. Belakangnya juga knalpotnya juga vertikal. Katanya sih ini terinspirasi dari pesawat F-18 gitu kalau nggak salah ya. Ya intinya gitulah, pokoknya knalpotnya itu terinspirasi dari sebuah pesawat tempur yang knalpotnya thrusternya tuh modelnya vertikal begini, teman-teman. Bukan kayak F-22 Raptor ya. Ya kurang lebih seperti itu untuk koleksi dari semua Bugatti yang saya ada. Ini juga merupakan pertama kalinya saya mengoleksi hypercar sampai benar-benar komplit gitu ya, satu manufaktur ya. Dan kita akan nyoba satu balapan aja dengan menggunakan Veyron Grand Sport. Enaknya di mana ya? Sini aja deh. Mohon pano, gak usah ini aja deh. Yang mana enak ya? Enaknya yang mana ya, teman-teman? Nürburgring aja deh. Ya, ini 3 lap. Ya udah, nggak apa-apa. Ya intinya saya juga sembari mengetes mobil ini ya. Pengennya sih saya review, cuman balik lagi, suara saya lagi begini, mungkin teman-teman juga mungkin paling gak enak dengarnya mungkin. Dan doain aja semoga suara saya itu cepat pulih, teman-teman. Nah, oke, dia naik, sayapnya naik, bener. Khasnya Veyron. Dan kita naik Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. Sebenarnya mobil ini dibuat itu untuk kalau Chiron kan super sport, dia dibuat untuk luxury. Nah, mobil ini 11-12, teman-teman. Tapi di Veyron itu namanya Grand Sport. Jangan harap Chiron ada versi Grand Sportnya ya. Ya ada sih, tapi namanya beda, teman-teman. Mistral namanya. Bukan Chiron, tapi Mistral. Dan Bugatti Mistral itu juga Bugatti terakhir yang menggunakan mesin W16. Jadi ya, sebelum akhirnya ada Tourbillon yang makin brutal lagi mesinnya. Gila ya.
mobil ini tuh banyak dikomplain teman-teman karena remnya tuh Senin Kamis ya. Senin sampai Kamis. Terus gripnya juga ya begitulah ya, khasnya Bugatti. Tapi karena saya sudah terbiasa dengan mobil-mobil seperti ini, jadi ya nggak usah khawatir gitu loh. Nikmati aja gitu loh. Asal pakai feeling aja, pakai feeling. Kalau misalnya udah cukup ya udah cukup, kalau misalnya kurang ya tambahin lagi. Kayak gini teman-teman. Kayaknya pas banget ini. Tuh kan. Terus untuk gripnya sih kontrolin aja ya. Jangan terlalu kenceng, jangan terlalu pelan juga. Kontrolin aja mobilnya. Dan yes, ini adalah Bugatti yang atapnya terbuka. Bukan beneran, bukan nggak ada atapnya, tapi emang ada atapnya, cuman lagi dicopot aja sih. Jadi sampai mana ya? Sel, tadi kakak ngomong sampai mana, Sel? Ih, oh ya tadi, ya Bugatti Veyron ini memang tidak ada atapnya, tapi emang ada atapnya teman-teman. Nah, kalau di Mistral itu bener-bener nggak ada atapnya. Jadi kalau hujan ya wassalam. Nah ini kerennya Veyron teman-teman. Dia kalau ngerem, tek, tuh dia naik spoilernya. Keren ya. Satu lap lagi. Gila nih mobil ini. Tapi walaupun remnya Senin Kamis, ya sih oke-oke aja teman-teman. Balik lagi saya udah terbiasa dengan mobil kayak gini. Bahkan yang orang bilang waktu itu supercar ya, katanya tuh remnya busuk banget teman-teman. Tapi sejauh ini yang saya tahu, supercar itu remnya bukan karbon keramik. Itu bener nggak sih? Kayaknya sih enggak deh. Atau gua gaptek aja soal supercar. Jangan harap Nürburgring Nordschleife bisa masuk ke racing ya. Susah boy. Oke, dia udah finish ya. Rewardnya sih ya biasa aja ya teman-teman. 19.000 gila. Wow, mantap. Kita coba cari endless endurance buat mobil ini ya. Nanti aja tapi. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini ya. Soal kita lebih banyak soal Bugatti hari ini. Karena emang sangat eksklusif sekali. Bisa kumpul semua tuh mobil-mobilnya segala macam. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa di like, dislike kalau nggak suka. Silahkan di subscribe, tekan belnya juga teman-teman biar kita saling support ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton dan dadah.